Jibril alaihi salam mendatangiku dan berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah bagaimana menurut mau dan gayamu. Dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, silahkan hidup menurut mau dan gayamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Wali Jibrailu mauti ba'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma jara bihil qalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Teratai bersama perangkat desa yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati anggota Barbe Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati Tuan Hakimu Kecamatan Tabongo. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, para imam, pegawai syar'i, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, pemangku adat, bapak dan ibu calon haji dan calon hajah, amin. Yang saya hormati da'i-da'iyah, muballigh-mubalighah, ustadz wal ustazah, para alim ulama, teristimewa keluarga yang berduka, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, jamaah takziah yang tidak bisa saya sapa satu persatu nama dan gelar serta jabatannya masing-masing. Insyaallah kita semua sama dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Jalil yang tak pernah henti-hentinya memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan dan juga kenikmatan, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Bahkan terlebihnya Allah memberikan kita nikmat sakit. Sebagai umat yang mengaku hamba Allah yang beriman, maka sudah menjadi tugas kita untuk selalu mensyukuri apapun bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika Tuhan memaklumkan siapa saja yang pandai-pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadanya. Begitu juga sebaliknya kata Allah, dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Karena sesungguhnya
modal utama daripada kehidupan adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembusan kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insyaallah limpahan curahan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih setia mengikuti sunnah dan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah mudah-mudahan pula kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang awal pasti ada yang namanya akhir. Setiap permulaan pasti ada yang namanya penghabisan. Diangkat dari yang namanya hakikat kehidupan. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun. Ini hebatnya Allah. Luar biasanya Allah pada saat menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tanpa bantuan siapapun, semua ada pasangannya. Allah jadikan siang, pasangannya adalah malam. Allah ciptakan laki-laki, pasangannya adalah perempuan. Allah janjikan kebahagiaan, pasangannya adalah kesedihan. Bahkan Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, pasangannya adalah kematian. Jadi mati itu tidak bisa dipungkiri. Mati itu tidak bisa dipungkiri. Karena ada sebagian orang yang mengatakan mati adalah bagian daripada tradisi. Kenapa mati dikatakan bagian daripada tradisi? Karena sudah biasa. Setiap hari kita dengar kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari masjid ke masjid, musalla ke musalla, tetangga ke tetangga. Maka sebagian orang mengatakan mati adalah bagian daripada tradisi. Ada satu kisah Pak Bu yang terdapat di dalam kitab Dafaiful Akbar, dikaryakan oleh ulama besar kita Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israil alaihi salam untuk turun ke muka bumi, Allah itu memerintahkan Israil turun ke muka bumi cuma sampai 3 kali mau potolu. Temalikil maut itu Pak Bu mulak ke dunia cuma sampai 3 kali. Ini atas dasar penjelasan kitab Dafaiful Akbar. Pertama kali Malikil Maut turun untuk menjumpai semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal 40 hari lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Walau batuk puluh Pak Bu tumulo Malikil Maut turun. Turun kau ke muka bumi, kata Allah. Tapi ciptaanku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal 40 hari lagi dia hidup, ditemui oleh Malikil Maut Pak. Makanya pernah ditemui oleh beliau Israil alaihi salam, ada satu pemuda tampan yang berbicara dengan baginda Nabi Sulaiman, sedang berbincang-bincang. Walau pemuda tampan tiba sama baginda Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tolong sampaikan kepada angin, hantarkan aku ke negeri Cina. Tosina Pak Putih pemuda. Sampaikan kepada angin, wahai baginda Nabi Sulaiman, tolong antarkan aku ke negeri Cina. Karena pemuda putih pada malah tohilopoh, sudah pamimpi. Yang mana ajalnya sudah tiba. Yang mana dia sudah didatangi oleh malakul maut. Saat itu Malikul Maut juga turun menyamar sebagai seorang pemuda. Patah pilih dia mai papa dan ibu untuk umulamingo. Dia jaga pandang dari jauh oleh Malikul Maut, pemuda yang sedang berbicara dengan Nabi Sulaiman dengan mata pandangan yang begitu tajam, mata yang melotot. Pote Nabi Sulaiman tamu tota apa aku? Pote Malikul Maut tu tamu dia. Maka saat Nabi Sulaiman menyampaikan kepada angin, karena Nabi Sulaiman itu Pak Bu bisa berbicara dengan yang gaib, angin, jin, hewan. Apa kata Nabi Sulaiman kepada angin? Wahai angin, tolong antarkan pemuda tampan ini ke negeri Cina. Bila pitolo foto Pak Bu diantar ke negeri Cina ini pemuda tampan. Lalu Malikul Maut datang menghampiri Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman bertanya kepada Malikul Maut,
Malakul maut langsung tanya, wahai Nabi, siapakah pemuda yang sedang berbincang dengan engkau tadi? Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Dan kenapa engkau Israel memandang pemuda tadi dengan pandangan yang begitu tajam? Wali malikil maut ma'ah, wahai baginda Nabi Sulaiman, ajalnya sudah tiba, tinggal 40 hari lagi dia hidup. Tadi aku sudah lihat yang mana pemuda tadi ini minta kepadamu untuk menyampaikan kepada angin, mengantarkan beliau sampai ke negeri Cina. Apabila aku temui pemuda ini selama 40 hari sedang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mencabut ruhnya bagaikan sehelai rambut yang dicabut dari tebu. Janji malikil maut, Pak. Sebaliknya, kalau aku temui pemuda yang Allah berikan kesempatan tinggal 40 hari lagi ini hidup, lalu dia memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan mencabut ruhnya bagaikan sutra yang dicabut dari duri. Akhirnya Pak Bu tinggal 1 hari lagi, bolo hari ini dia semua mati. Lalu nggak tahu malah bapak dan ibu di negeri Cina pasti temalikil maut oleh mai mate itu. Tumete ade to iya. Silahkan kau berlari sesuka hatimu. Mau bersembunyi dimanapun, silahkan engkau bersembunyi di mana tempat yang ingin kau bersembunyi. Tapi ingatlah, walaupun engkau ditutupi oleh terali-terali besi yang begitu kuat, dikawal oleh pengawal-pengawal yang begitu hebat, maka kematian pasti akan menjumpai kita, Pak. Kita tidak bisa lari daripadanya. Makanya Bapak Ibu, Jibril alaihi salam itu pernah menasihati baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati oleh Jibril itu Bapak Ibu di baginda Nabi. Juga nasihat ini merupakan nasihat buat kita umat baginda Nabi. Rasulullah selesai salat hajat, Jibril turun sebagaimana kata sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqala, Jibril alaihi salam mendatangiku dan berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah bagaimana menurut mau dan gayamu, dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, silahkan hidup menurut mau dan gayamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Wali Jibril mauti Pak. Silahkan hidup sesuka hati kita, bagaimana cara kita, gaya kita. Tapi ingat, Pak, innaka mayyitun, bahwa suatu saat pasti akan mengalami yang namanya mati. Kalau saya sejarahkan di zaman orang tua dulu kita, Pak, masa mengopang walantu mulono, itu hebat. Apalagi anu masuk-masuk atau umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 80, mungkin masih ada yang 90 tahunan ke atas. Itu orang tua dulu kita. Mengopang ulanto mulolo, Pak. Mereka sering berkumpul berdiskusi mu'abuah, dan yang mereka bicarakan ini lebih sedikit menceritakan hal-hal duniawi, tapi lebih banyak menceritakan masalah ukhrawi. Dan ada satu hal penting yang mereka bahas, yaitu bagaimana cara pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utih bahasa lo mengopanggolan tuh. Lalu mereka Pak, biasanya ada satu peninggalan, itu adalah menjadi pakaian terakhir buat kita, pembungkus jasad kita, taputo Pak, matahu mal mulio. Orang tua dulu kita itu Pak sudah tahu, simpan. Pesan kepada anak-anaknya, apabila mama dan papa sudah meninggal, tidak usah lagi lari-lari ke mana. Sana itu kain putih mama susah, dia memang di lemari. Tidak perlu lagi cari sana sini Pak Bu. Orang tua dulu kita beda dengan masa tia Pak Bu. Apalagi anu masuk-masuk tuh umur seperti itu, 50, 60, 70, mungkin masih ada 80 kadang. Jahe mau ilah mati Pak Bu, terkadang bohe mau ilah ulang tahun. Apalagi lo pasien tuh umur 55. Diberi kejutan yang sangat indah oleh keluarga, anak-anak mahipotalia mai kue online, tutu lagu happy birthday to you, dikelilingi oleh lilin-lilin yang begitu indah. Mohimato jam 12 emaknya mai lagu-lagu ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Mengahudati Allah Pak. Bohe po bile helo malikil maut oh pola patapo sabantar. Makanya kita kembali kepada nasihat Jibril tadi, silahkan hidup menurut mau dan gayamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun,
bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Debo ilai mulai tempat Pak. Jangan pernah takut dengan yang namanya mati. Semakin kita takut dengan yang namanya kematian, maka kematian itu semakin akan mendekati kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah. Mohon keluarga kasih kode sama saya. Kalau so ada kode watia memuhini Pak Bu. Karena biasa kode itu datang dengan tiba-tiba. Wan walo tamahi kahua mahi pahuabu oh sudah kode itu. Mata lagi itu Pak Bu. Makanya saya mohon keluarga kasih kode. Kalau saya sudah para salama kasih kode. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja Pak Bu, nasihat kedua. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kau cintai. Engkau mencintai keluargamu, anak dan istrimu, harta, jabatan dan pangkatmu, silahkan. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mufarikuhu, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Otolan ngamilah Pak Bu, jalu di mati tidak ada. Yang nantinya akan menemani kita di dalam kuburan hanyalah kain kafan. Lantas apa yang membuat kita sombong di dunia ini? Dunia bukanlah satu tujuan, namun hanyalah ladang tempat kita menanam amal-amal kebajikan yang nantinya akan tumbuh, hasilnya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh Jibril dengan nasihat ketiga, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Mau menghalalkan segala cara, mau beribadah, tidak mau beribadah, bekerja di jalan setan, bekerja di jalan maksiat, bekerja di jalan Allah, silahkan. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka majziyun bih, bahwa suatu saat yang engkau kerjakan akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kita yang hidup sekarang beruntung. Itu mulai Bapak dan Ibu untungi. Kenapa saya kata lima? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sifatul Rahman dan Rahim Pak Bu, Allah pasangkan kita sifat-sifat Allah. Oh, tahu sifat Pak Bu ya? Saya rasa tahu. Tahu sifat Allah Pak Bu ya? Sifat-sifat Allah. Saya bukan tanya sifat Rahman Rahim, saya tanya sifat-sifatnya Allah. Tahu sifat Allah Pak Bu ya? Ada berapa sifat Allah? Sifat ya. Sifat wajib bagi Allah itu ngolah Pak Bu. Tahu ya? Ada 20 sifat wajib Allah Bapak Ibu, tapi tidak semua Allah kasih sifat orang. Mahir 20 Pak Bu, 20 sifat Allah, mau itu tolong toh. Ini yang Allah titip, Allah kasih pinjam. Karena pada saat meduk atau usaha sakara Bapak dan Ibu, 7 sifat tadi ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan berkata berhusah kepada Malikil Maut pada saat Malikil Maut akan mencabut ruh Pak Bu, melaksanakan tugasnya. Bisa-bisa lah uji Pak Bu, ini 7 sifat Allah. Tanu itu Pak Ustaz, Allah pinjamkan kita sifat basar, mata, bisa melihat. Allah pinjamkan kita sami', telinga, bisa mendengar. Allah pinjamkan kita hidung, bisa mencium. Allah pinjamkan kita mulut, bisa berbicara. Allah pinjamkan kita lidah, bisa merasa semua jenis makanan. Allah tambah 2 sifat bonus, yaitu sifat hayat dan ilmu. Jamaah hidup itu Pak Bu. Pada saat dalam keadaan sakaratul maut, 7 tadi Bapak dan Ibu bawa 5 yang dia mau ambil. Allah mau cabut. Allah mau ambil ini Pak Bu, yang mana diambil? Kekuatan daripada telinga dicabut oleh Allah, elemen kekuatan daripada mata dicabut oleh Allah, elemen daripada kekuatan mulut dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pula tahu Bapak dan Ibu so tidak memasuk, bahkan hidung sudah tidak bisa lagi mencium bau apapun. Sudah dicabut elemen-elemen kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena to sakara itu Pak Bu. Kata sakaratul maut itu ada 2. As-sakarat al-maut. As-sakarat itu huwa mabuk. Al-mautu patih. Mabuk di dalam kematian, huwa patih. Itu sakaratul maut. Pada saat nantinya kita akan melalui proses sakaratul maut ini Pak Bu, yang tadinya 7 sifat Allah semua akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berhujjah kepada Malikil Maut. Maka selama di dunia gunakan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan
pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala semua anggota tubuh panca indera kita ini Pak Bu. Karena itu nantinya yang akan berbicara dengan malikil maut. Karena itu sakaratul maut putih Pak Bu ngambil mau ikut situ, semua mau ikut situ, tidak ada yang tidak mau ikut sakaratul maut. Ya boleh Nabi lewat. Nabi pun Pak Bu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut situ. Tidak mengenal siapa kiai, ustaz, ustazah, ulama, mubalik siapapun, tetap kalau meninggal ikut proses sakaratul maut. Ia bulan Nabi orang yang tidak punya dosa apa-apa, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat situ Pak Abu. Saat proses pelaksanaan pencabutan ruh oleh malikil maut, detik-detik nyawa Rasulullah Pak Abu tertahan di kerongkongan lo muati oti Nabi. Detik-detik pencabutan ruh bapak dan ibu, takkan dah sedikit di kerongkongan nyawa Nabi. Nabi teriak. Bagaimana teriakan Nabi? Mahada malakul maut. Apakah ini wahai malakul maut? Teriakan Nabi Pak Abu hanya membuat Israel alaihi salam menangis. Malikul maut hilmayama. Dari teriakan Rasulullah Israel yang menangis, apa kata Israel? Ya Rasulullah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah, la ilaha illallah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Masihkah engkau merasakan sakit wahai Nabi Allah? Masihkah engkau merasakan sakitnya wahai Rasulullah? Padahal sudah aku ringankan sebanyak 70 kali keringanan walau Israel mah. Tapi Nabi bilang apa? Jangan cengeng. Rasulullah santai Pak Bu. Jangan cengeng. Kalau kau cinta dan sayang kepadaku, izinkan aku untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dedelo ayat titi Nabi Pak Bu. Rasulullah teriak tadi karena opat tujuh. Maksud dan tujuan kepada Allah. Makanya Nabi bukan dapat rasa dia punya sakit. Jangan mati lo sakaratul bapak dan ibu ilo rasali Nabi yang kata baginda Nabi Muhammad sakitnya dahsyatnya sakaratul maut bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada, bagaikan seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Jauh itu ilo rasali Nabi. Getaran daripada tarikan rumput di paku. Oh getaran jangan mati ya bukan. Getaran dirasakan oleh Nabi, maka Nabi teriak karena ada maksud dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Israel mengizinkan baginda Nabi dialog dengan Allah, dedelo ayati. Di ayat ini banyak orang yang anggap enteh. Japu makeling oleh ayat itu Pak. Lebih-lebihnya orang yang tidak paham ahli sunnah wal jamaah. Tajam total ahli sunnah wal jamaah Pak tidak suka dengan ayat itu. Padahal tipaku ayat ini dilalui Nabi tahu masa kasakara. Dibawa oleh Nabi hihilau tipaku tanu ayat itu ilahi Rabbi anta maksud wa ridha kamatlub ahatini mahabbataka wa ma'rifataka. Dilalui Nabi ayat tipaku ilahi Rabbi anta maksud, engkau yang kutuju ya Allah, ridhamu yang kucari ya Allah, engkau yang kumaksud ya Rabb. Ummati wa likulli ummati ya Rabb, ummati ya Rabb wa likulli ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jangan kau timpakan, jangan kau bebankan kepada umatku sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Bebankan kepadaku saja ya Allah, timpakan kepadaku saja ya Rabb. Yang penting jangan kau bebankan kepada umatku. Toli anggo di Nabi to'olan to'pak luar biasa. Tidak peduli dengan keluarganya, anak dan istrinya, hanya peduli terhadap kita umatnya Pak. Maka Allah bilang ya ayuhan Nabi tolimu'u, aku ijabah tapi dengan satu permintaanku. Ada umatku yang sering berselawat kepada engkau, ada umatku yang sering membesarkan namaku dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Maka aku akan menyuruh Israel alaihi salam untuk meringankan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Dari Pak Bu musalawati membesarkan nama Allah. Jadi patah musalawati dari Nabi Pak Bu. Salawati itu parendah dan itu diangkat oleh Allah derajatnya paling tinggi, paling mulia di antara perintah-perintah yang lain. Di petilunggulo tapi Pak Bu, tapi kita sudah bersolawat kepada Allah. Salawat itu kalau dalam tahu kita dia Pak Bu.
Karena puncak dari segala doa, puncak dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila wala paku selawat diangkat derajatnya paling mulia di antara perintah-perintah yang lain, karena ini adalah salah satu perintah yang dikerjakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum diperintahkan kepada kita. Baru ayat beliau Pak Ustaz Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi itu parinda paku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikan selawat atas Nabi Muhammad dan juga sampaikan salam kesejahteraan kepadanya. Mau salawati paku, jadi patahku salawati, karena salawat adalah salah satu puncak ijabahnya doa kita, dan itu adalah jaminan Allah yang diberikan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang. Walau cara dia ila Allah taala. Cara mengingat Allah ini Pak Bu, Allah sudah berbicara di dalam Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Tadi yang dibaca ayat 153. Di atasnya Pak Bu, walau ia mampal kuruni, ingatlah aku dimanapun kau berada, sedang apapun engkau, dalam kondisi keadaan bagaimanapun. Pal kuruni, ingatlah aku, elai wa ujali patawau, ingatlah aku, kata Allah. Pal kuruni, dimanapun kau berada, sedang apapun bagaimanapun kondisi keadaanmu, jangan lupakan aku. Ipatau lolo cara dia Pak Ustaz mau ila Allah Ta'ala. Bisa-bisalah Quran ini Pak Bu, itu zikir. Mau zikir itu Pak Ustaz. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah. Pas ya mayu itu Pak Bu tadulok batangato. Nah ototon itu Pak Bu de lo motoro, de lo oto. Mau kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak suka yang panjang pendek. Allah, 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 Allah. Elaimola Allah Ta'ala. Karena satu kisah pernah terjadi di kota Gorontalo Pak Bu. Pasangan suami istri. Saya singkat saja perjalanan kisahnya karena waktu itu nanau Pak Bu. Pada saat ini pasangan suami istri yang baru menikah, ini hubungannya lo kalimat inti la ilaha illallah Pak Bu. Pada saat yang suami istri ini baru menikah, suami berangkat kerja pesan, Mama Leo, tolong masak akan kita makanan kesukaan favoritku, yaitu pilitode kuah santan. Lalu dimasak oleh istrinya sambil tunggu suami pulang kerja. Istri masak kuah santan Bapak Ibu, mau ngahuti pilitode, mau kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena mabiyah soalnya itu kalimat la ilaha illallah itu Pak, la ilaha illallah Allah. Sampai Pak Bu sudah tidak sadar dengan apa yang dibacanya. Kalimah zikir, kalimah la ilaha illallah, sudah fokus dengan yang dibawa. Ilol pataria Bapak dan Ibu, ini kuasan dan somasa. Dia dapat taruh garam dengan reiko atau pixin. Ilol pataria lo dutua tingo reiko atau garam. Tidak lupa. Malo duto bay Pak Bu selesai lo kalimah, malo sadar may itu atau puncak lo kalimah la ilaha illallah kuti Pak Bu. Malo duto lo pilitode somasa, dia sosalin kamari pasi-pasi te pa itu ali olo duga mai baru pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pas rijikim. Malo duto ti pilitode disuguhkan Pak Bu kepada sang suami. Silahkan dicicipi tiga olo marah saliyah. Suaminya Pak Bu dipologan belum ganti, langsung mencicipi ini pilitode kuah santan. Baru diangkat satu sendok oleh suaminya. Apa kata sang suami? Mama dia suruh ngope, suruh kali sedikit dulu. Walau makanan yang kau masak tidak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin tanah lupa garam, anu tiro pas ya gara salio pas kala rumah makan ual paitu aliomah. Istrinya sempat ingat bahwa ini tidak ada apa-apa, tidak tataru garam, tidak tataru raiko, tidak tataru pixin. Lalu minta maaf, lo hila abu babu, mau hila abu popo datawatia. Minta maaf saya kepada engkau wahai suamiku bahwa ini kuah santan tidak ada rasa apa-apa, jadi saya mohon maaf karena tadinya saya dalam keadaan tidak sadar. Madelo bapak dan ibu soal tidak sadar ini ada masa kuah santan. Wahai mau kalimah la ilaha illallah tibabu.
Lalu apa kata sang suami, istriku, aku tidak bilang bahwa ini kuah santan tidak ada rasa. Saya cuma bilang kala-kala rumah makan lopa siaga lamit dia pas. Silahkan kau cicipi kalau kau tidak percaya. Satu santapan bapak dan ibu dicicipi oleh sang istri, muncul pakmu, rasa itu muncul. Suami dan istri ini heran, bingung dari mana munculnya rasa garam, sedangkan tempat garam tidak berpindah dari tempat itu pakmu, tempat bensin Royco tidak berpindah dari tempat ini. Deno guru bapak dan ibu pasangan suami istri ilo tapuli meliuti bapak dan ibu apa sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah ini pakmu. Dijelaskan dalam majelis itu bahwa tanpa dia sadari dia sedang memasak kuah santan, berzikir kepada Allah la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah dari pakmu turun satu persatu menjadi pengganti daripada garam dan Royco pakmu. Ada hubungan dengan ayat tadi Pak Ustadz? Iya, Fadhkuruni, ingatlah aku sedang apapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, ingatlah aku. Pak Tamailah Pak Toma itu bapak dan ibu diingat oleh Allah. Azkurkum fadhkuruni lo ilamatu Allah Ta'ala itu Pak Tama ini lo Allah Ta'ala. Allah so ingat orang, azkurkum itu yang Allah balik sama orang, Allah ingat pun. Allah juga mengingat kita. Fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Allah sudah ingat kita Pak Bu, maka sambungan dari ayat tadi washkuruli wala takfurun, perbanyak bersyukur kepadaku dan jangan ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jaminan Allah selawat dan kalimah la ilaha illallah Pak Bu. Karena pada saat proses sakaratul maut ketika Israfil alaihi salam turun yang kedua kalinya, turun temui roh hambaku yang sedang sakarat, temui roh hambaku yang sedang sakarat wahai Israel. Mapo lu te malikil maut bapak dan ibu lelahu. Maka Pak Bu lihat baik-baik orang yang sakaratul maut, jatuh lagi, jangan kasih tinggal. Biasa ulun tama orang semua kasih tinggal orang yang sakaratul maut, jangan Pak Bu. Ada yang bilang kalau baca Yasin, baca solawat, baca Al-Waqiah, baca Tabarok surah Al-Mulk ini Pak Bu, kalau so tidak sadar kasih berhenti. Baca Al-Mulk terus Pak Bu, jangan kasih berhenti. Walaupun kekuatan daripada telinga sudah dicabut, kekuatan daripada mata sudah dicabut, baca. Jatuh ini Pak Bu, open mau sari-sari hati baca. Jangan berhenti karena malikul maut turun ini bapak dan ibu, ingin memanggil ruh yang ada di dalamnya, ingin mencabut ruh yang ada di dalam jasad Pak Bu. Karena kisah itu pernah terjadi oleh Abu Zakaria. Otak Abu Zakaria Pak Bu seorang zuhud. Seorang zuhud itu orang yang sudah memalingkan wajahnya dari hal-hal duniawi, mani dumotohi lalu dunia Pak Bu. Itu Abu Zakaria. Ketika Abu Zakaria ini pada saat dia sakit, 3 sahabatnya menjenguk beliau. Ila tunggal para sahabat bapak dan ibu Abu Zakaria itu masa kasakara. Lalu dari 3 sahabat, salah seorang sahabat yang menuntunnya dengan kalimat zikir. Abu Zakaria po kalimat mola la ilaha illallah. Yang keluar dari mulut Abu Zakaria apa Pak Bu? Tidak, aku tidak mau. La ilaha illallah. Kedua, tidak, aku tidak mau. Yang ketiga dituntun lagi dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Tidak, aku tidak mau. Pada saat yang ketiga kalinya Abu Zakaria bilang tidak mau, pingsan Pak Bu. Pingsan ke Abu Zakaria, 5 menit sadar. Lalu dipanggil para sahabatnya 3 tadi. Sahabat Yud, sini. Tadi kalian menuntunku dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Iya, tapi engkau menjawab aku tidak mau. Silahkan Abu Zakaria Pak Bu dikasih penjelasan. Oh dia, pada saat kalian tadi menuntunku dengan kalimat zikir, iblis datang kepadaku. Sakar-sakar Pak. Iblis datang kepadaku dengan membawa segelas air putih. Ditawarkan Pak Bu te Abu Zakaria. Woi Abu Zakaria, walau disimauti. Abu Zakaria tidak dalam keadaan haus dapat pano ya timataruhu. Apa te Abu Zakaria bilang? Tidak, aku tidak mau. Abu Zakaria yang kedua kali godaan iblis. Tanggulimu bahwa Isa itu adalah anak Allah. Tidak, aku tidak mau.
wahai Abu Zakaria yang ketiga kali godaan iblis, tanggulma bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada. Tidak, aku tidak mau, kata Abu Zakaria. Walau para sahabat ibu, apa harap para sahabat ibu, bapak ibu tiga sahabat tadi, Abu Zakaria tidak mau kalimah, tapi bapak ibu kalimah zikir tadi dipagar oleh iblis. Kenapa saya katakan seperti itu Pak Abu? Karena satu kisah pernah saya baca di dalam kitab Madarus Salikin. Jangankan zikir Pak Abu, iblis saja bisa berzikir. Jangankan itu manusia, iblis pun pintar berzikir karena ti'azajilah buti bapak dan ibu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tamu zikir buti ti'azajilah, rajanya daripada iblis. Manusia bisa berzikir, Azazil pun bisa berzikir Pak Abu. Iblis itu mau tamu zikiri, yang boleh berzikir ini belum para sahabat dipagar Pak Abu. Dia tali mulu, weh Abu Zakaria timata lu. Tidak mau, karena Abu Zakaria bapak dan ibu di dalam dirinya ada satu yang tertanam baru itu imani. Makanya bapak dan ibu anu walau para ilmu tasawuf, pakar-pakar tasawuf mah hayatul jasadi bin nafasi, tutu mulu matanga kan guna nafasi, hayatul nafasi bin ruhi, tutu mulu nafasi baru hayatul ruhi bisirri. Ini bapak dan ibu anu ilmu macam alati atau alkitab ahli sunnah wal jamaah di pemedung atau bisirri, medung apa bil iman, hayatul bil iman itu bisirri. Dia mesti mentolak imani pokok. Karena anu jamak tolak imani pokok bapak dan ibu jaga bagi medung atau bisir ribeti, medung gak bisir ribeti bapak dan ibu dia itu medung gak disikirin lah, mau zikiri patah mau zikiri itu udah lewat bapak dan ibu. Ya kalau mau aja jelas kita mau zikiri mau tamu kalimah. Itulah iman bapak dan ibu. Iman itu ada satu yang tertanam di dalam diri kita, itulah iman. Patah hipololo helingolio bapak dan ibu. Hepalul itu iman sebenarnya tidak dapat bisa lalu imani Pak Abu. Dengarlah kami di sini menyampaikan perkara-perkara agama, yaitu perkara iman. Iman disampaikan Pak Abu. Ia boleh mengumpul sambil imani bapak dan ibu. Cari dulu di mana tempat iman. Lalu hepo mau imani Pak Abu, total tambah dulu iman uti sebenarnya. Anu malulah imani biasa bapak dia bapak dan ibu orang tasawuf dulu kita pakar-pakar ilmu dulu bilang, malulah iman itu mesti dulu poli malu akutuh. Karena bapak nenekmu mabida jam 9 kasih pada saya Pak keluarga dong golong lanjut kasih pada bapak itu karena tata luar itu Pak lo alo bau sama-sama mati Allah mantu menaming wati mesti lalu paling malu akutu anu di malu akutu tabatan ngamati Pak semua sudah tahu bapak dan ibu, tidak ada yang tidak tahu. Tapi pun bapak dan ibu sudah tahu apa sebenarnya 5 waktu di dalam diri kita. Mau tangguhnya ngambil lauti Pak Abu. Mau patolong biata atau dalam batang lauti lo deh walau lohori. Mau taruh ngambil lauti Pak Abu. Lohori lo deh untuk batang wadi lo walau patolong biata. Tangguh mau helo patolong itu asari. Magaribu uang dulu satu lubang mulut, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Sudah ada yang tahu, banyak yang tahu. Isa mata dulu bulungan dulu. Subuh pintu dulu, pintu nolong diho, pintu lo untuk. 5 tadi ini bapak dan ibu 5 waktu tadi itu lohihia mangiri lohihia Pak Bu, mangiri sama siapa? Tidak mangiri to jumaati Pak Bu. Iya boleh jumaati bawa pilih luang ngelia Muhammad Pak. Iya boleh jumaati bapak dan ibu pilih luang ngelia Muhammad. Karena anu mau deh wala to hadis ilo nabi bapak dan ibu, inna yaumal jumaati sayyidul ayyam wahidul fuqara'i wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Jauh itu bapak dan ibu yang ditanyakan Jumaat udah untuk batangan itu anu itulah bapak dan ibu anu mutakulo Jumaat itu dalam batangan itulah iman. Imannya itu Pak de mesti matula imani Pak de itu medung gato bisirri hayatu bisirri bizikrillah itu mah medung gato bapak dan ibu. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila himulati Abu Zakaria Pak Bu, pada saat dia sadar apa yang dia bilang sama sahabat, sekarang tanpa tuntunan kalian aku akan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ila patau bapak dan ibu anu maju moto tamu langgulo la ilaha illallah tinggal lolo ma'ah. La ilaha illallah. So tidak bisa membaca la ilaha illallah tinggal lolo ma'ah Pak Bu. Abu Zakaria masih bisa baca la ilaha illallah. Pada saat terjadi sama kita pada saat sakaratul maut, kira-kira anu la ilaha illallah maju wali tanggul kira-kira walau bapak dan ibu, apakah kita sampai kepada tujuan? Bisa Pak Bu, asal 7 sifat tadi lo patah terlalu tutur. Tono itu malikil maut turun dekati kepala. Wahai kepala,
izinkan aku untuk mencabut ruh yang berada di jasad ini. Apa kata kepala Pak Buhil? Aku tidak mau kalau ruh kau cabut dari kepalaku. Kenapa? Selama aku hidup, kepalaku selalu digunakan untuk ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundur temalikil maut Pak Bu, mundur. Jasadku pindah di kaki, Allah sudah kasih kebebasan, silahkan kau cabut dimanapun kau mau wahai malikil maut, al-waliyamu. Pindah di kaki, kaki pun berhuzah. Apa kata kaki? Selama hidupku, kakiku digunakan untuk ibadah, melangkahkan kaki menuju majelis ta'lim, melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, melangkahkan kaki menuju masjid. Aku tidak mau. Mundur, pindah di gerangan. Ulu-ulu mau bicara Pak Abu, apa kata tangan? Selama hidupku digunakan mengusap kepala anak yatim piatu, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang yang lapar. Aku tidak mau. Pindah seterusnya di mulut, hidung, telinga, mata. Tidak ada yang mau Pak Abu, telinga tidak ada yang mau. Pak Tama menurut malikil mautu. Sudah 2 kali dia turun Pak Abu, tidak lolos. Lanjut kembali kepada Allah, dia pulang lapor sama Allah, ya Rabb, aku tidak sanggup mencabut tubuh hambamu yang sedang sakarat. Walau Allah Ta'ala apa aku bawa di malikil maut tuh pakai tanggul malikil maut tuh bagian makhluk tuh. So itu kalau mau turun jatuh alai walau Allah Ta'ala mau tiba aku bisa-bisa kali kita di madarijus salikin pakai tanggul malikil maut tuh bawa di. So itu kalau mau turun jatuh alai walau Allah Ta'ala apa aku kalau mau turun bawa senjata. Oh belum kau pakai senjata di malikil maut mau turun baca bunyi pakai senjata Pak. Turun malikil maut bawa senjata, turun senjata berita. Penjelasan daripada kitab Naqaikul Akbar sudah ada kode dari keluarga. Maka depan ibu ceramah hari ini insyaallah dilanjutkan di lain waktu apabila masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lima nanti Bapak dan Ibu ceramah bersambung di sini dulu. Sekarang sama-sama kita usulkan hati kita sejenak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan almarhumah yang sudah meninggalkan keluarga tercinta, meninggalkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita doakan pula keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita mohonkan kepada Allah untuk diri kita sendiri, semoga Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan umur panjang hidup di dunia ini. Sama-sama Pak Abu, kita kosongkan hati dan pikiran kita, bermunajah kepada Allah, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihin niyati wa likulli niyatin niyatil khair ma'ad du'al arwah wa idaru hadiyatan khususan almarhumah. Sebutkan nama almarhumah Bapak Ibu. Ya ahlul bait wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati syai'un lillahi lahumul Fatihah ila hadratin nabiyil Muhammad Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya Ghafar ya Syatar ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa la 'udwana illa 'ala zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma jara bihil qalam. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah selain rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Rabbana, pada malam hari ini kami bersimpuh bermunajat kepadamu ya Rabb. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah kelalaian dan kealfaan kami. Sering kami lalai menjalankan perintah-perintah-Mu, juga seringkali kami mengerjakan apa yang telah menjadi larangan-larangan-Mu ya Allah.
Juga tak lupa kami memohon kepadamu ya Rabbi, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan ibunda kami, ibunda yang telah berjuang mengandung kami selama 9 bulan 10 hari, memikul beban yang begitu berat ya Allah. Ibunda yang telah berjuang menyelamatkan dan melahirkan kami, tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan, bertaruh antara hidup dan mati demi menyelamatkan kami lahir di dunia ini. Ibunda yang telah berjuang menyusui, merawat dan menjaga kami di siang dan malam tanpa mengenal rasa lelahnya sedikit pun ya Allah. Juga kami tak lupa memohon kepadamu, ampunilah dosa dan kesalahan ayah kami ya Allah. Ayah yang dulunya sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti dan putus asa mencari nafkah dan rezeki untuk menghidupi kami keluarga. Panjangkan umur mereka berdua ya Allah, muliakanlah mereka berdua di dunia ini. Dan jika mereka berdua telah Engkau panggil, atau salah satu di antara mereka yang kembali kepadamu, maka doa kami kepadamu ya Allah, tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempatnya, lapangkan dan terangilah kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana, juga kami memohon kepadamu, sampaikan salam cinta dan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam cinta dan rindu kami ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami di saat kami menjalani prosesi sakaratul maut. Turunkan syafaatul uzma dari baginda Nabi ya Allah. Turunkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kepada kami yang masih hidup, kepada keluarga-keluarga kami, kepada mereka yang sudah lebih dulu kembali kepadamu, bil khusus kepada almarhumah ya Allah. Allahumma ya Rabb, malam hari ini adalah malam yang ke-7 hari dari almarhumah, keluarga yang berduka.